Shalom, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, di mana kami pada malam hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah menjaga diri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita dapat memahami dari nats firman ini bahwa kesaksian pemazmur pada masa-masa sulit yang dihadapinya bukan karena kemampuannya dapat terhindar dari masalahnya, tetapi semua adalah atas campur tangan Tuhan yang menyelamatkannya. Pemazmur mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkannya. Dalam setiap usahanya untuk melepaskan diri dari setiap masalah,
Dia tidak pernah untuk meninggikan diri, sekalipun banyak orang yang memujinya tentang kehebatannya. Tetapi karena ia selalu takut dan semua kemampuannya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dalam nas firman ini, kita hendak memberitahukan dan mengajarkan kesaksiannya itu untuk diteladani dan diikuti oleh kita. Bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi orang yang takut akan Tuhan. Jika hendak menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab inilah yang menjadi kunci untuk memperoleh kebaikan hidup dari Tuhan. Mata Tuhan selalu memperhatikan dan telinga Tuhan selalu mendengar kepada orang benar, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Maka kita tidak akan ragu-ragu pada pengharapan kita kepada Tuhan, sekalipun kita berada pada masa-masa sulit. Pertolongan Tuhan pasti akan nyata bila kita selalu hidup dengan takut akan Tuhan. Saudaraku seiman, lebih luas lagi nas ini menjelaskan tentang seorang yang takut akan Tuhan, yaitu menjaga lidah dari yang jahat dan bibir dari ucapan yang menipu, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, serta mencari perdamaian. Lidah maupun bibir sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita ketahui dari peringatan-peringatan yang tertulis dalam beberapa nas Alkitab. Beberapa nas Alkitab mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dapat kita lihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 3. Kita mengetahui bahwa segala perkataan lidah, mulut ataupun bibir itu berasal dari hati. Hati setiap orang yang takut akan Tuhan akan selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita pasti adalah hal-hal yang baik. Tentu dan pasti kita menyadari hal yang mendasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berkomunikasi dengan diri sendiri, di mana manusia mampu bertindak berdasarkan pertimbangan hati nurani, standar kepantasan, dan empati kepada orang lain. Manusia mampu menunda tindakannya untuk berpikir tentang dampaknya kepada orang lain. Namun di era saat ini dengan adanya media sosial, kemampuan berkomunikasi ini telah mulai mudar. Justru media sosial yang ada saat ini mendorong penggunanya untuk berpikir dan bertindak serba cepat, praktis, dan otomatis tanpa merujuk kepada kriteria yang berlaku. Firman Tuhan berkata di dalam pada kitab Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab
kepada setiap orang. Membangun diri dalam iman, salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Mengutarakan pendapat ataupun perasaan adalah melalui kata-kata. Perkataan yang sombong, yang kasar, yang tidak berkenan di hadapan Allah juga merupakan buah dari hati kita. Sehingga apa yang kita sampaikan di media sosial juga merupakan buah dari apa yang keluar dari hati kita. Maka media sosial dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan iman kita ketika kita tidak bijak dalam memahami media sosial tersebut. Walaupun perkataan itu disampaikan melalui media sosial, namun itu adalah buah dari hati kita. Saudaraku dan saya, akhirnya marilah kita pastikan dan imani di mana Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan, sehingga tidak ada teladan yang lebih besar lagi dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan tidak ada pernyataan kebaikan yang lebih besar selain dari perbuatan besar Allah untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kerjakan, semuanya adalah kebaikan bagi kita sebagai umatnya maupun sebagai ciptaannya. Dia tidak merancang yang jahat kepada kita, maka yang Tuhan harapkan dari kita adalah menjadi orang-orang yang menghidupi kebaikan. Melakukan yang baik berarti kita menghidupi teladan dari sikap Tuhan, yaitu ada pengampunan, kepedulian, dan memberi kebaikan bagi orang lain. Kita tidak dapat membantu berupa harta, tapi paling tidak kita memberi kebaikan yang tidak menyakiti hati orang lain. Perbuatan baik dibutuhkan inisiatif tanpa menunggu orang berbuat baik kepada kita, sebab demikianlah kebaikan Tuhan pada kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahwa anak-anak Allah akan melakukan apa yang dilakukan Allah, yaitu membawa damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami sebagai umat-Mu yang percaya, agar kami selalu menjaga hati untuk berbuat baik, baik kepada diri kami sendiri maupun kepada orang lain. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjalani itu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
biar agar juga bibir, telinga, mata kami dapat kami jaga untuk senantiasa berbuat baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Tuhanlah yang menjagai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Amin.